Baik ibu-ibu, setelah kita tadi melakukan permainan yaitu tentang peta disabilitas, gimana ibu-ibu sudah mulai mengerti bagaimana disabilitas mendapat pelayanan di masyarakat? Sudah mulai sedikit paham ya? Oke, saya akan bantu jelaskan lagi tentang pelayanan disabilitas berat di masyarakat. Nah, boleh ibu-ibu sambil dilihat petanya tadi, dibuka bukunya. Nah, di situ jadi gini Bu ya. Eh, disabilitas berat itu kan harus didampingi oleh keluarganya, harus diurus oleh keluarganya, oleh ibunya atau siapapun yang ada di rumahnya. Nah, namun tetap dia itu harus mendapat pelayanan-pelayanan utama. Ya, seperti misalkan kesehatan, sekolah, juga misalnya keterampilan seperti itu ya Bu ya. Misalkan dia masih bisa melakukan sedikit keterampilan. Nah, kan kebanyakan kalau disabilitas itu kan selalu dikurung di kamar. Nah, itu nanti kalau ada ibu menemukan yang seperti itu, tolong ya, mulai sekarang disabilitas itu diberikanlah kebebasan gitu ya. Biarkan dia bermain dengan teman-teman sebayanya, atau eh, biarkan ajak teman-teman sebayanya itu main ke rumah untuk melakukan kegiatan-kegiatan bermain di dalam rumah kalau memang dia tidak bisa keluar ya Bu ya. Namun sekali kita tetap harus mengajak dia keluar rumah, melakukan kegiatan apapun. Ibu tidak boleh malu ya, tidak boleh malu, karena memang ini sekali lagi kita harus memahami bahwa ini adalah anugerah perbedaan dari Tuhan ya. Saya ulangin lagi ya, diulang-ulang terus agar kita senantiasa memberikan perhatian, memberikan hati kepada orang-orang penyandang disabilitas. Nah, pelayanan misalkan seperti ini Bu ya. Seperti pelayanan apa? Misalkan keluarga ibu ada yang disabilitas berat seperti itu. Nah, ibu bisa mengaksesnya melalui saya. Saya sebagai pendamping PKH, ibu lapor ke saya tentang penyandang disabilitas ini. Misalkan dia membutuhkan apa, membutuhkan peralatan seperti kursi roda atau tongkat berjalan atau tempat tidur seperti itu ya, yang standar untuk orang disabilitas, ibu bisa komunikasikan ke saya. Namun saya tidak menjanjikan bisa mendapatkannya dengan cepat, tapi yang pasti saya akan mengusahakan ya, mungkin saya bisa langsung mengakses ke dinas sosial atau partner-partner rekanan kerja dari PKH itu sendiri. Nah, nanti tapi ibu juga bisa mengakses misalkan ada layanan-layanan masyarakat yang ditolak, ibu juga bisa mengadu ke saya ya, misalkan tentang kesehatan dia tidak bisa mendapatkan KIS atau sebagainya macamnya, nanti saya akan bantu. Nah, ibu juga bisa seperti pelayanan umumnya itu nanti ibu bisa koordinasikan atau hubungkan dengan Pak RT ya, misalnya ke Pak RT, nanti ke kelurahan dan selanjutnya ya. Nah, kemudian setelah kita memahami peta tersebut, setelah kita memahami tentang peta disabilitas tadi, nah saya akan menyimpulkan
yang ada di flip chart 7 Bu ya. Ibu lihat flip chartnya. Saya akan coba menjelaskan di flip chart tersebut ya Bu ya. Yaitu memudahkan penyandang disabilitas membuat akte kelahiran, KTP dan BPJS kesehatannya. Jadi setiap penyandang disabilitas itu diharuskan atau diwajibkan mendapat pelayanan yaitu pembuatan KTP atau BPJS. Nah, nanti bisa dikomunikasikan dengan Pak RT-nya ya. Kalau misalkan ibu belum sudah mengajukan tapi belum dapat terus, ibu boleh lapor ke saya. Tapi setahu saya yang namanya disabilitas itu diprioritaskan atau diutamakan untuk mendapat BPJS. Nah, masalah KTP ibu dipastikan ibu harus mau mengurusinya ya, karena tanpa kemauan ibu tidak mungkin KTP itu bisa jadi ya kan. Seperti syarat-syarat apapun, syarat-syaratnya seperti akte kelahiran, nah itu kan ada syarat-syaratnya dan ibu-ibu di sini atau anggota keluarganya harus mau mengurusinya ya. Yang pasti nanti di pelayanannya seperti di desanya itu ibu-ibu atau keluarga lainnya, bapak-bapak yang di sini nanti akan mendapatkan pelayanan yang mudah. Saya pastikan itu ya. Misalkan terjadi kesulitan boleh minta bantuan ke saya. Kemudian memberikan informasi terkait dengan akte kelahiran ya, sudah saya singgung barusan. Nah, kemudian memberikan penyandang disabilitas berat untuk menggunakan sarana dan prasarana umum masyarakat seperti masjid, tempat parkir umum, kemudian pintu yang mudah dibuka, dan pembuatan ram toilet khusus untuk difabel. Nah, di sini berarti gini Bu, penyandang disabilitas itu umumnya kita muslim, kalau memang dia bisa dan kita usahakan harus bisa Bu, harus bisa pergi ke tempat ibadah, ke masjid gitu ya Bu ya, ikut ibadah di sana tentunya dengan pengawasan kita dan persiapan-persiapan sebelumnya, agar kita kenalkan mereka dengan sosialnya, dengan kehidupannya yang nyata. Jadi tidak boleh dikurung terus di rumah. Nah, kemudian begini Bu, misalnya dia punya kamar khusus, kamarnya pastikan itu mudah dibuka ya Bu ya, mudah dibuka, nggak perlu ada kuncinya, karena kalau misalkan dia membutuhkan sesuatu yang mendesak atau ada apapun itu, dia bisa melakukannya sendiri paling tidak ya. Terus toiletnya diusahakan dipermudah ya, bisa ditinggikan atau dibuatkan kursi duduk, maksudnya toilet duduk, itu bisa ya Bu ya. Nah, selanjutnya ada lagi itu yaitu memberi kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mengikuti kegiatan masyarakat di lingkungan seperti pentas seni, arisan, karang taruna. Nah kan Bu, nah seperti saya jelaskan tadi, biarkan penyandang disabilitas ini kalau ada kegiatan-kegiatan ikuti saja Bu. Misalkan yang rame-rame ada kegiatan hajatan gitu, bawa aja, biarkan dia interaksi, biarkan dia ketemu banyak masyarakat, ketemu tetangga-tetangganya. Nah di situ nanti ada perkembangan untuk dirinya ya. Jadi ada perkembangan sensorik atau motorik nanti yang akan dijelaskan nanti lagi ya. Terus memberikan informasi jika terdapat keluarga dan penyandang disabilitas memerlukan informasi rujukan dinas sosial, lembaga masyarakat atau puskesmas. Nah, bila ibu perlu rujukan atau perlu apa-apa yang maksudnya ibu tahu tapi bagaimana cara mengaksesnya, nah ibu nanti bisa minta bantuan saya. Seperti tadi yang saya jelaskan, minta butuh misalkan butuh seperti kursi roda gitu kan, ibu tahu nih ke dinas sosial, tapi kan tidak begitu saja langsung kita berangkat ke dinas sosial lalu dapat ya. Makanya karena di sini ada pendamping PKH, atau ibu juga bisa melalui pihak desa pun bisa. Nah, itu untuk mengakses ke
dinas-dinas terkait yang bisa memberikan fasilitas atau alat bantu untuk disabilitas. Terima kasih.